هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Cek, bismillah. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini insya Allah akan segera kita mulai untuk Tarhib Ramadan 1443 Hijriah di malam hari ini. Bismillah. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Hadratal muhtarimin, para alim, para ulama yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, Kiai Haji Wahab Khalil, yang terhormat Ketua Yayasan Darussalam Ceweng, para asatidz di naungan Yayasan Darussalam Ceweng, SD Al-Quran Nawah Nur, Ruta Umul Qura, dan juga seluruh ayah bunda wali santri lembaga di Yayasan Darussalam Ceweng, dan juga undangan seluruh yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini mendekati di bulan Ramadan, insya Allah kurang 7 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Allah memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Maka sudah sepatutnya untuk kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semoga kita semuanya selalu istiqomah berada di sama. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah agenda menyambut bulan Ramadan, Tarhib Ramadan yang kami selenggarakan Yayasan Darussalam Ceweng. Insya Allah rangkaian acara di malam hari ini pembukaan dan dilanjutkan tilawah yang akan disampaikan oleh santri kita, dan dilanjutkan sedikit sambutan yang akan disampaikan oleh ketua yayasan kami, dan nanti insya Allah akan di inti acara kita di malam hari ini maulid hasanah yang akan disampaikan Kiai Haji Wahab Khalil dari Pondok Denanyar Jombang. Insya Allah beliau juga sudah hadir di malam hari ini. Mengawali kegiatan kita di malam hari ini, mari kita buka
tarhib Ramadan di malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan di malam hari ini membawa keberkahan kita di bulan Ramadan yang akan kita laksanakan. Al-hadiniyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menambah keberkahan kita di malam hari ini, kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Sofi. Insyaallah sudah bergabung. Pada Ananda Sofi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuri wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ananda Sofi. Alhamdulillah Ananda Sofi ini Bapak Ibu rahimakumullah telah menghafal sebanyak 9 juz di bulan kemarin. Alhamdulillah sudah lulus munaqashah juz 8. Masya Allah. Semoga Allah berikan rahmat buat kita semuanya. Alhamdulillah di lembaga kami Ananda terbanyak telah menghafal 11 juz. Alhamdulillah kemarin Mas Nasril insya Allah sudah menyelesaikan juga yang juz ke-9. Semoga Allah merahmati para santri-santri yang ada di lembaga kami. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita dengarkan sedikit sambutan dan juga paparan terkait program Ziswaf Zakat Infak Sedekah di lembaga kami.
Semoga di bulan Ramadan kita semuanya diberikan rezeki yang berlimpah dan menambah amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kepada Al-Ustadz, kepada Ketua Yayasan Darussalam Caweng, Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Syakur LSMI, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadz, para masyayikh, khususnya guru kami, ustadz kami Kiai Haji Abdul Wahab Khalil, LCMA. Beliau adalah guru kami waktu di pesantren dulu, yang saat ini berkenan untuk memberikan mau'idhah hasanah pada kita semuanya. Yang kami hormati para pimpinan di lembaga lingkungan Yayasan Darussalam Caweng, para ustadz, para ustadzah, para wali santri yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah SWT, malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertemu walaupun secara online ya. Mudah-mudahan kegiatan online kita ini tidak mengurangi fadilah, tidak mengurangi pahala kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bergembira menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia, pada semua ustadz ustadzah di Yayasan Darussalam Caweng yang telah mengeluangkan tenaga dan pikirannya untuk terlaksananya acara pada malam hari ini. Begitu juga kami ucapkan terima kasih pada Kiai Haji Abdul Wahab Khalil yang berkenan untuk hadir membersamai kita pada malam hari ini. Sebelum nanti beliau Kiai Haji Abdul Wahab Khalil menyampaikan mau'idhah hasanah, sedikit kami sampaikan beberapa program ya, atau beberapa info terkait dengan Yayasan Darussalam Caweng ya. Yang pertama, kami sampaikan bahwa lembaga kita ini alhamdulillah sejak kita hidupkan kembali 4 tahun ya, mau masuk tahun kelima ini, alhamdulillah perjalanan pendidikan dan ininya berjalan dengan baik walaupun ada pandemi. Alhamdulillah sejak awal tahun ajaran baru kita bisa masuk secara penuh ya, walaupun tidak full day. Kemudian untuk pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana, alhamdulillah walaupun tidak banyak ya, tapi kita tetap terus berusaha untuk meningkatkan sarana itu. Dan yang tahun kemarin kita membangun satu lokal tapi belum tuntas, insya Allah akan segera kita kita bangun kembali ya. Pembangunan yang kita rancang gedung yang membujur ke utara itu ya, yang kemarin baru kita bangun satu ruang tapi belum diselesaikan karena ya kita disela-selai untuk mempersiapkan, dan alhamdulillah ya kita mendapatkan bantuan berupa mobil elep ya. Ini yang nanti juga bisa menjadi pengembangan kita. Insya Allah mulai Ramadan ini kita harapkan kita mulai merancang kembali untuk meneruskan pembangunan gedung yang kita cita-citakan untuk membujur ke utara selatan itu. Insya Allah nanti kita juga tahun ini mudah-mudahan
tetap terrealisasi, kita juga insya Allah akan dapat bantuan dari pemerintah kabupaten ya. Ya mudah-mudahan itu jalan, dan kita harapkan itu kita sebagaimana gedung yang ditempati oleh SD Quran Nahwan Nur yang kemarin itu bantuan dari pemerintah provinsi, tapi dengan bergotong royong kita bisa menambahi ya. Artinya kalau yang gedung SD itu dulu bangunannya yang lantai atas itu belum ada keramik dan belum ada plafon. Nah, kemudian kita dengan bergotong royong di Ramadan yang kemarin kita bisa mengumpulkan dana untuk keramik dan plafon, sehingga sudah seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, kita harapkan untuk Ramadan ini kita tetapkan untuk kita iktikad untuk bisa meneruskan kembali pembangunan lainnya yang gedung yang membujur ke utara. Kita harapkan di situ adalah gedung yang bawah itu ya kelas, kemudian kantor, kemudian ada koperasi, kemudian yang atas itu ada lantai atas, nanti kita harapkan adalah ruang pertemuan. Kemudian berikutnya ingin saya sampaikan bahwa dalam pengembangan kelembagaan kita ini di Yayasan Darussalam Ceweng, mungkin ada yang bertanya mengapa kita selalu misalnya ada menggandeng lembaga amil zakat Ummul Qura ya. Ini perlu kami tegaskan kembali ya. Mungkin bagi wali santri yang baru itu perlu kita sampaikan bahwa lembaga amil zakat Ummul Qura ini tidak bisa kita lepas dengan Yayasan Darussalam Ceweng, karena pendirian lembaga di kita ini sangat dibantu oleh lembaga amil zakat Ummul Qura. Jadi mulai 4 tahun yang lalu kita memulai program TK Rumah Tahfidz Balita dan Anak, bangunan gedung yang di depan, kemudian program operasional 1 tahun pertama itu di backup penuh oleh lembaga amil zakat Ummul Qura, sehingga kita bermitra terus dengan lembaga amil zakat Ummul Qura ini untuk pengembangan selanjutnya. Bahkan termasuk mobil elep yang kita dapatkan kemarin itu juga kita mendapatkannya melalui lembaga amil zakat Ummul Qura. Jadi ini yang kita dalam ziswaf, dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah, wakaf di yayasan kita ini bermitra dengan lembaga amil zakat Ummul Qura. Insyaallah nanti ketika jenengan semuanya dapat toolkit ya, misalnya ada jadwal imsakiyah atau apa yang voucher infak kemarin yang didapat, di situ ada logo lembaga amil zakat Ummul Qura. Jenengan harus yakin, dan saya yakinkan bahwa semua dana yang jenengan berikan, infakkan kepada kami, kita ini melalui lembaga amil zakat Ummul Qura itu insya Allah akan kembali ke kita semuanya. Semuanya kembali kepada pengembangan di Yayasan Darussalam Ceweng. Karena memang kita di Yayasan Darussalam Ceweng dan lembaga amil zakat Ummul Qura itu sudah ada MOU, ada kemitraan yang kita juga mengambil manfaat dari lembaga amil zakat Ummul Qura, dan lembaga amil zakat Ummul Qura juga bisa bersinergi dengan kita. Ini yang perlu para wali santri dan teman-teman semua memahami, dan tidak ragu kalau kita ini selalu menggandeng lembaga amil zakat Ummul Qura. Insya Allah komitmennya adalah untuk pengembangan Yayasan Darussalam Ceweng. Tapi itu untuk Ramadan kali ini ya target kita pengembangan insya Allah
kita mulai dari program siswa ya. Kita harapkan para wali santri, para ustadz dan semuanya bisa mensukseskan program siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf yang kita jalankan di Ramadan ini untuk pengembangan lembaga kita bersama. Mudah-mudahan lembaga kita ini bisa semakin tertata, semakin solid dalam pengembangan baik manajemen maupun sarana prasarana dan kapasitas dan kapabilitas para ustadz dan ustadzahnya bisa semakin baik, dan para santri-santri kita yang tadi disampaikan oleh MC Ustadz Halim ya, sudah ini sudah ada yang hafal tadi Mbak Sofi sudah 9 juz dan yang lainnya ada yang 11 juz, dan mudah-mudahan dengan tekad kita bersama insya Allah anak-anak kita ini mampu untuk menghafal Al-Quran ya, dan kita target bahwa lulus SD bisa menghafal itu suatu cita-cita yang kita impikan bersama ya. Walaupun misalnya nanti anak kita tidak bisa menghafal sampai 30 juz, insya Allah kalau memang sudah terbiasa di SD, di TK, di SD sudah terbiasa dengan menghafal Al-Quran, insya Allah tinggal meneruskan ketika di SMP atau MTS itu sudah tidak terlalu berat ya. Itu harapan kami. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, dan kami mohon kepada Kiai Habdi Abdul Wahab Khalil untuk memberikan arahan-arahan, mauidhah hasanah dan mutir-mutir mutiara yang bisa memberi semangat pada kita semuanya untuk menyambut Ramadan kali ini dan menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang sudah kita lewati. Insya Allah itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsir pada Ustadz Ahmad Syakur LCMI atas beberapa informasi terkait lembaga kita di Ayah Bunda rahimakumullah. Alhamdulillah untuk program Jiswaf Zakat Infak Sedekah kita bermitra bekerja sama dengan Las Ummul Qura yang insya Allah secara akuntabilitas dan seterusnya insya Allah bisa dipercaya, sehingga kami mengajak para ayah bunda untuk menitipkan ya zakat infak sedekah melalui Las Ummul Qura. Ya, kalaupun nanti ada wakaf dan seterusnya juga bisa dititipkan ke Las Ummul Qura yang insya Allah 100% untuk wakaf, ya, insya Allah akan untuk pengembangan di lembaga kita Yayasan Darussalam Ceweng. Itu insya Allah. Baik ayah bunda, bapak ibu rahimakumullah, untuk selanjutnya insya Allah di acara inti kita mauidhah hasanah yang akan disampaikan guru kita Kiai Haji Abdul Wahab Khalil LCMA. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, dan juga dosen IAIN Kediri, dan juga Dewan Pengawas Syariah Lembaga Amil Zakat Ummul Qura. Gitu ya. Insya Allah sudah bergabung di malam ini bersama kita dengan tema yang akan disampaikan oleh beliau, jadikan bulan Ramadan sebagai sarana peningkatan ibadah dan juga integritas dan profesionalitas. Semoga apa yang beliau sampaikan di malam hari ini menambah hasanah keilmuan kita di malam hari ini dan menjadikan bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Ya, kita bisa seluruh amalan-amalan kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dan mendapatkan balasan yang terbaik. Kami sapa dahulu pada guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Apakah sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kiai. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah sampun hadir. Suara Baik. saya bisa didengar dengan baik. Alhamdulillah sampun Pak Kiai terdengar cukup baik. Baik, benar rahimakumullah, Bapak Ibu, kita dengarkan mauidul hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khalil CMA, sekaligus nanti ditutup dengan barokah doa Pak Kiai, sekaligus nanti nyuwun barokah doa, semoga Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Baik, waktu kami haturkan pada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada Ketua Yayasan Darussalam Ceweng, Ustadz Syakur, yang saya hormati, segenap Dewan Guru, dan para wali santri. Sebelum saya melanjutkan bincang-bincang kita pada malam hari ini, saya ingin memastikan dulu suara saya bisa jelas didengar apa tidak? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Yang hadir dari komponen apa saja? Yang hadir dari para guru, juga orang tua, dan juga masyarakat umum. Zain Arif Ratna. Terus siapa lagi? Ya, Kemala, Waisan, Zaidatul Harisa, Afif Bangsun, dan Abdahu. Ya cukup. Ya. Baiklah, biar saya tidak merasa berbicara sendiri, saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mau berangkat haji itu biasanya syukurannya 2 kali. Syukuran ketika hendak berangkat dan ketika pulang. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan tasyakuran 2 kali? Karena mereka merasa begitu kenikmatan yang begitu besar yang didapatkan. Sebab semestinya sebagai orang Indonesia, kalau ziarah, kalau wisata, ya paling banter ke Candi Borobudur atau kemana lah. Tetapi oleh Allah ditakdir untuk bisa ziarah ke Makkah dan Al-Madinah. Karena itu mereka melakukan syukur 2 kali. Syukur ketika hendak melakukan perjalanan, dan syukur ketika setiba di tanah air dengan predikat haji. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sering lupa bahwa Ramadan itu juga merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa
yang sangat patut kita syukuri. Disabdakan oleh Rasulullah bahwa kalaulah umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya akan berharap bahwa semua bulan dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Ramadhanu ila Ramadan wal Jum'atu ila Jum'ah was salatu ila salah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang lain, antara Jumu'ah yang satu dengan Jumu'ah yang lain, antara salat yang satu dengan salat yang lain, itu adalah mukaffiratun, pelebur dosa-dosa, idza ijtunibatil kabairu, apabila dosa besar itu dijauhi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segenap Dewan Asatidzah, saya ingin merangkum 3 poin yang semoga waktunya cukup, sebab tadi diagendakan jam 8:04 ya, ternyata molor sampai lama. Saya sebenarnya ingin merangkum 3 hal penting. Yang pertama fiqhus shiyam, yang kedua adabus shiyam, dan yang ketiga hikmatus shiyam. Dalam rangka menyambut Ramadan, 3 hal ini menjadi penting. Karena apa? Karena puasa itu adalah ibadah. Karena ibadah, maka dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan, dan lain sebagainya. Itu yang saya ingin bahas sekilas dalam fiqhus shiyam. Yang kedua, tidak berkaitan dengan sah dan tidaknya puasa, tetapi berkaitan dengan adab dan tata krama berpuasa. Itu yang akan saya sampaikan melalui adabus shiyam. Dan yang terakhir, saya ingin membahas sekilas tentang hikmatus shiyam, hikmah daripada berpuasa. Saya mulai dari yang pertama. Pertama, fiqhus shiyam, fikih shiyam. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, Ibu Bapak, puasa juga ada rukunnya yang harus dipenuhi. Apa rukun puasa? Hanya 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, menjaga diri dari segala apapun yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, niat. Kalau niat puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan pada waktu malam hari. Malam hari itu adalah mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi niat harus kita lakukan pada waktu malam hari. Apa saja puasa wajib itu? Puasa wajib itu bisa diingat dengan mudah, NKRT. NKRT. N pertama, nazar. Misalkan bernazar kalau putrinya bisa menghafal 10 juz Al-Quran, maka saya misalkan bernazar puasa sekian hari. Maka puasa ini menjadi puasa yang wajib. Karena wajib, maka niatnya harus dilakukan pada waktu malam hari. Yang kedua, K, yaitu kafarah. Yang ketiga, R, yaitu puasa Ramadan yang sebentar lagi kita
akan insya Allah hadapi bersama-sama. Dan yang ketiga, yaitu qadha. Qadha puasa wajib juga. Barangkali ada ibu-ibu yang belum tuntas qadhanya, maka sesegera mungkinlah untuk dituntaskan dengan berniat pada waktu malam hari. Kalau puasa sunnah, maka niatnya bisa pada pagi sampai zuhur, pada siang hari. Tentu saja selagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan ini sebagai seorang pimpinan tertinggi. Ternyata rumah beliau sering tidak ada makanan yang bisa dimakan pada waktu pagi hari. Sering beliau bertanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Dan sering Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada makanan. Maka kemudian Rasulullah pun dengan enteng mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Nah, lain dengan kebanyakan kita ya, Umi ada makanan di rumah, tidak ada. Idzan kalau begitu saya ya ke warung, gitu kan kebanyakan kita. Rasulullah endeng, idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua al-imsak ma'anil mufattirat, yaitu menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Saya kira semuanya sudah maklum apa-apa yang membatalkan puasa. Saya hanya sekilas hal-hal yang sedikit mungkin jarang teringat oleh kita. Yusuf Al-Qardawi di dalam fatawinya ditanya tentang bagaimana kalau pada waktu puasa kita melakukan menggosok gigi dengan pasta gigi dan kemudian rasa pasta gigi itu terasa sampai di tenggorokan. Yusuf Al-Qardawi menjawab, kalau saya tidak mengatakan batal puasanya, tetapi kalau di pondok saya lebih suka. Jawabannya agak minggir, agak tengah, begitu ya. Ini mengingatkan kepada kita, para ibu, bapak, agar seyogianya sebelum terbit fajar, setelah sahur, itu kita menggosok gigi terlebih dahulu, jangan langsung tidur. Kita gosok gigi, kita bersihkan semuanya. Jadi ketika kita memasuki puasa, kita memasukinya dalam keadaan yang bersih, lahir dan batin. Yang kedua, ada yang bertanya, ini sebagian orang ada bertanya, bagaimana dengan kentut di air, Bapak? Ini mahasiswa yang bertanya ya. Atau BAB di dalam air. Meskipun tidak relevan dibahas karena saya yakin di rumah kita ada jamban dan jauh dari sungai di Jombang itu. Tapi saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Mereka mengatakan batal karena logikanya logika botol kosong. Kalau ada udara yang keluar, maka pasti ada air yang masuk. Tapi tidak, perut kita ini kan tidak udara yang kosong. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar, tidak secara otomatis ada sesuatu yang masuk. Hanya saja mungkin para bapak dan orang tua kita dulu mengatakan jangan BAB di air. Mungkin dengan BAB itu keluar atau terbuka bagian dalam dari badan kita yang kemudian bersentuhan dengan air, yang dengan begitu maka batal puasanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua sunat-sunat puasa. Sunat puasa diantaranya adalah takhir suhur, mengakhirkan sahur. Asal jangan sampai terlalu akhir sehingga memasuki waktu imsak. Yang terbaik adalah sekiranya selesai sahur, kemudian membaca 50 ayat, maka masuk waktu subuh. Yang demikian inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua kesunatannya adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Bukan dalam arti menyegerakan itu makan sampai sekenyang-kenyangnya begitu datang waktu maghrib, bukan seperti itu. Tetapi sesegera mungkin kita membatalkan puasa saat maghrib itu datang. Dan menurut saya, kalau tidak sangat lapar sekali, tentu yang saya biasakan hanya sedikit saya sekedarnya saja minum beberapa buah kurma, 3 kurma, lantas sholat. Mengapa? Saya sering temukan yang asik makan berbuka karena memahaminya segera berbuka itu adalah makan besar. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah maghribnya sampai terlalu malam. Menurut saya yang demikian ini kurang elok. Meskipun boleh-boleh saja, tentu akan lebih baik kalau berbuka sedikit, kemudian sholat maghrib berjamaah di masjid, di mushola, baru kemudian menyempurnakan makannya setelah itu. Yang jangan lupa lagi, yang tidak boleh dilupakan adalah qiyamul lail, adalah qiyamu Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw kama qala." Barang siapa qiyam pada waktu malam hari Ramadan, maka diampunilah karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Ada yang menjalankannya 11 rakaat, ada yang menjalankannya 23 rakaat. Mana yang lebih baik, Bapak Ustaz? Yang lebih baik menurut saya yang lebih khusyuk. Apakah sholat yang panjang adalah menandakan kekhusyuan? Belum tentu. Kadang imamnya membaca panjang, kemudian makmumnya karena tidak paham dan tidak hafal Al-Quran, malah ngelantur, ngelamun kemana-mana. Apakah yang cepat pasti tidak khusyuk juga? Belum tentu. Tetapi apabila cepatnya sampai tidak melakukan rukun-rukun sholat dengan benar, ini yang jadi masalah. Jadi 11 rakaat, 23 boleh. Kalau 23 kurang banyak, ikut mazhab Maliki, 36 rakaat boleh. Semuanya pernah saya lakukan. Saya pernah ketika dilihat dulu, kalau di Mekah biasanya 23 rakaat. Dilihat kebanyakan masjid 11 rakaat. Ada sebuah perpustakaan besar namanya At-Thayyibah, yang di situ ada masjid juga menyelenggarakan sholat tarawih mazhab Maliki 36. Saya ikut sekali saja, setelah itu kapok karena capeknya bukan main. Sampai kemudian ada seorang kawan dari Singapura, Ustadz, ada lagi di sini yang aneh Ustadz. Ada apa? Sholat tarawihnya hanya 4 rakaat. Oh bagus, itu bagus, kita coba. Akhirnya saya juga mencobanya. Tapi begitu saya masuk masjid, saya sudah mulai curiga. Curiganya ternyata di masjidnya dibuat setiap shaf
itu ada semacam kursi duduk, ada sandaran, dan disiapkan minuman 1 botol begini. Disiapkan minuman 1 botol. Ini alamat 4 rakaat yang bagaimana gitu. Saya akhirnya ikuti juga 4 rakaat. Tapi saya tidak balik lagi ke masjid yang 4 rakaat itu. Ternyata 4 rakaat itu yang dibaca 1 juz dan membacanya tartil. Kalau berdiri sampai kemudian nunggu kapan rukuknya datang. Begitu rukuk sampai berharap kapan i'tidalnya. Begitu sujud nggak selesai kapan bangunnya. Jadi lebih lama, 1,5 jam lebih, hanya 4 rakaat. Saya capek dan saya tidak mengulangi lagi yang 4 rakaat. Saya kembali kepada habitat saya yang semula, 23 rakaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu fardu dan sunnah puasa ya. Yang kedua, ada busyam adab tata krama puasa. Saya minta waktu kepada moderator, kepada MC. Apakah waktunya cukup? Apakah dibatasi? Cukup sampai 9 lebih 10 menit insya Allah. Cukup sampai jam berapa? 9 lebih 10 menit sakit. Sampai jam 9 lebih 10 menit. Sekarang jam 20.48 menit. Oke, saya singkat kalau gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar saya tidak ngelantur dan agar saya tidak menggurui Bapak-Bapak Ibu semuanya, dan dengan semangat literasi, maka adab ini tidak saya karang. Saya membaca sebuah kitab, ini kitabnya bisa dilihat ya. An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi saya perkenankan saya membaca biar saya juga bisa menasihati diri saya sendiri. Adab yang pertama adalah an yahfadha lisana, menjaga lisannya. Jadi yang berpuasa bukan hanya lisan dari makanan, tetapi menjaganya dari dusta, riba, berbicara apa yang tidak perlu, dan seterusnya, menjaga telinganya, menjaga kakinya. Jadi seluruh anggota tubuh kita ajak berpuasa. Oh ya, saya lupa. Ibu-ibu, saya lupa, mohon maaf. Juga jari-jarinya ikut berpuasa ya. Jari-jarinya sering yang jari-jari ini tidak ikut berpuasa. Sekali menyentuh justru sering merusak pahala puasa kita. Bangun malam ini, begitu bangun malam, tidak langsung tahajud, tapi membuat status, bangun malam nih tahajud. Yang tahajud HP-nya jadinya bukan orangnya. Ini alhamdulillah udah dapat 15 juz nih, baru hari ke-10. Padahal apa? 10 juz apa? Padahal hanya sedikit yang dibaca. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, jadi apa saya ingatkan untuk bisa kita jaga seluruh anggota tubuh kita untuk ikut berpuasa. Rasulullah mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Karena apa?
karena yang dijaga hanya aspek keabsahan puasa. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa ngomong sana ngomong sini membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahala puasa. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi meninggalkan maksiat itu wajib kapanpun. Dan di bulan Ramadan sangat lebih wajib. Yang selanjutnya dari adab-adab siam itu adalah Allah yukfiron naum bin nahar. Ini nyinggung saya, nyinggung sebagian kawan-kawan memperbanyak tidur pada siang hari. Padahal kita tahu puasa itu adalah agar kita ikut merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana sulitnya orang yang kesusahan mencari rezeki, sehingga Ummul Qura dengan program dari dan untuk di desa itu saya sangat salut ya, ikut ini adalah latihan yang kemudian diterjemahkan secara real oleh lembaga ini, latihan yang selama puasa kita merasakan betapa lapar itu sangat menyakitkan. Nah, ini latihan ini akan hilang kalau kita buat untuk tidur hanya jadi bangunnya asar agak akhir, kemudian zuhur agak akhir, asar kemudian mulai koleksi makanan, maghrib disantap habis semua makanan itu. Ini tentu tidak elok ya. Juga tidak memperbanyak makan pada waktu malam hari. Jadi paling enak adalah yang sekedarnya saja, biasa-biasa saja. Jangan ketika puasa, setelah puasa 30 hari tidak turun badannya, tetapi tambah naik badannya. Ini menyinggung saya sendiri. Meskipun kalau usia sudah mendekati 60 kata orang-orang, air putih itu juga bisa menggemukkan. Kalau menurunkan sulit, kalau menggemukkan sangat mudah. Ya, yang selanjutnya adat atau adab yang dilakukan oleh para ulama yang terdahulu adalah at-taqlil minal adat wa syahawat wal istikthari minal a'mal shalihat fi Ramadan bil khusus. Yaitu sedikit menuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan yang tidak perlu, justru memperbanyak puasa. Imam Syafi'i itu kalau di luar puasa biasanya majelis taklimnya Imam Syafi'i itu banyak sekali. Pagi datang ulama tafsir, murid-murid tafsir, siang dikit hadis, duha hadis, agak siang nanti lughah dan seterusnya. Semua kegiatan itu pada waktu Ramadan beliau hentikan. Apa yang beliau lakukan? Beliau hanya mengulangi, membaca, menghafal Al-Qur'annya. Sehingga kita tahu Imam Syafi'i sejak 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, sehingga setiap hari beliau menghatamkan 2 kali. Ada orang mengatakan, wah ini terlalu berlebih, tentu bacanya tidak tadabbur. Itu jangan dianggap saja kalau ada yang mengatakan begitu, ada YouTube yang mengatakan begitu, tidak usah dianggap ini karena belum membaca sirah, belum membaca biografi Imam Syafi'i. Orang yang mengatakan demikian ini mungkin bahasa Arabnya saja belepotan. Imam Syafi'i itu imamun wa hujjatun fil lughah. Jadi ketika membaca Al-Qur'an bukan hanya membaca lafadznya,
Tetapi makna dan roh daripada Al-Quran itu beliau hayati sepenuhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada puasa cukup banyak. Itu tadi sebagian yang saya sebutkan, karena dibatasi saya harus lihat jam lagi ini. Sudah 56, tinggal 10 menit. Saya manfaatkan untuk hikmah berpuasa. Yang pertama tentu adalah taqwiyatul iman, memperkuat iman. Oleh karena itu di permulaan ayat adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau di depan rumah saya ini misalkan ada yang lewat, tukang sayur, tukang jual pisang, tukang jual apa lagi, kemudian saya memanggil, penjual pisang, maka yang berhenti adalah penjual pisang, yang lain jalan terus. Demikian pula ketika Allah memanggil dia, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah, maka yang berhenti makan hanya yang beriman. Maka yang berpuasa hanya yang beriman. Oleh karena itu, maka puasa taqwiyatul iman, memperkuat iman. Iman dan amal soleh itulah yang melahirkan takwa. Karenanya di akhir ayat la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah as-sabr. Sebagaimana dikatakan bahwa Ramadhanu syahrus sabr was-sabru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ramadan itu adalah bulan sabar. Maka tidak ada balasan bagi sabar itu kecuali surga. Yang ketiga adalah syahrul muasat, adalah bulan untuk kesetiakawanan, untuk berbagi. Maka infak, sedekah, dan seterusnya dianjurkan di semua bulan. Dan di bulan Ramadan sangat lebih dianjurkan. Bahkan kalau kita berkesempatan memberikan buka kepada satu orang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang itu min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Adalah syahr al-muasat, bulan kesetiakawanan. Nah, kawan-kawan, yang keempat adalah tahdzibun nafs, membersihkan jiwa. Dorongan-dorongan untuk berlaku maksiat itu biasanya karena perut kita kenyang. Kalau perut kita lapar, dorongan-dorongan ke arah situ akan ikut lemah. Maka jiwa kita ketika kita terbebas dari hawa nafsu, maka yang akan bercahaya adalah nur yang ada di jiwa kita. Itulah karenanya puasa berfungsi untuk tahdzibun nafsi, membersihkan jiwa. Saya tidak berbicara tentang aspek kedokteran, ya. Bagaimana juga membersihkan jasad ini dari sampah-sampah yang tidak perlu. Jangan heran kalau ibu ketika jam 11 siang mulai terasa lapar karena makanan itu dicerna selama 8 jam. Kalau jam 4 kita makan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jam 12-an kita sudah mulai lapar. Nah, jangan susah, saat papar itulah, kata dokter-dokter, justru proses pembersihan sampah-sampah yang ada di tubuh kita. Karenanya Rasulullah mengatakan, sumu tasihu,
Berpuasalah kalian semuanya, tasihu, maka kalian akan sehat. Yang ketiga, yang kelima ya, yang kelima tanmiyatul akhlaqil karimah. Memupuk akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, puasa sangat akhlak-akhlak yang terpuji sangat banyak sekali tumbuh dan berkembang dengan subur pada saat kita berpuasa. Kita ukur sekarang, coba mari kita ukur bersama membaca Al-Quran kita dengan membaca WA kita lebih banyak mana? Melihat Instagram atau melihat Al-Quran? Kita ukur pada bulan ini. Kenapa al-akhlakul karimah? Sebab kalau ada orang lain yang memusuhi kita, ada orang lain yang mencaci maki kita, kita pun diperintahkan untuk mengatakan, enggak usah kita bahas. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. Apa bedanya orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa? Tidak perlu. Kata Rasulullah, katakan saya sedang berpuasa. Bukan berarti kalau nanti maghrib salat ini, bukan berarti begitu ya. Tapi ini ajaran agar kita mengembangkan akhlak-akhlak yang berpuji. Kesimpulannya adalah semua aspek adab berpuasa, hikmah berpuasa tadi akan menumbuhkan, akan membuat kita, akan menjadikan pribadi yang berintegritas dan profesional di dalam kerja. Mengapa? Karena kita tidak penting lagi dilihat oleh atasan atau tidak. Tidak penting lagi dilihat makhluk apa tidak. Bukankah selama puasa kita di kamar sendirian dan mampu menahan diri untuk tidak minum? Maka kita juga demikian, tanpa dilihat pimpinan pun kita bekerja. Kita bekerja dengan baik. Inilah integritas. Inilah profesional di dalam bekerja. Kita menyempurnakan kita orang sekarang membahasakan kerjanya adalah clear desk, meja yang bersih. Artinya kita tidak menunda-nunda pekerjaan yang kita bisa selesaikan hari ini untuk kita tunda besok. Bukan berarti meja yang bersih juga, jangan seperti saya. Ini meja saya penuh dengan buku ini meja. Karena yang saya ajarkan bermacam-macam, ya itu masalahnya. Saya tidak mau setiap hari mencari, yang saya ajarkan pada santri ini bermacam-macam disiplin ilmu, karena di meja saya banyak buku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira saya tidak bijaksana kalau memperpanjang, semestinya saya ingin ada kita buka forum dialog, tapi karena waktunya sudah cukup malam, ya karena waktunya sudah cukup malam, kita akhiri demikian saja. Moderator, ini apa gimana terserah. MC. Yeah, Pak Yai. Pak Yai. Tadi ini untuk yang bertanya, ini tapi sampai saat ini belum ada yang bertanya di kolom chat. Tapi kami undang barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya secara langsung, mau berjawab secara langsung, mungkin masih ada waktu 1 atau 2 pertanyaan barangkali yang ingin menyampaikan. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo. Sudah kami open untuk mic-nya. Tadi sudah kami buka juga di kolom chat, belum
ada yang bertanya. Singkat dan sangat padat sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Yai, mulai dari kita diingatkan kembali terkait dengan fikihnya, ya, dan juga adab-adabnya, dan juga hikmah yang Allah. Semoga kita semuanya diberikan karunia, diterapkan di bulan Ramadan. Oke, sekali lagi, barangkali ayah bunda, bapak ibu, rahimakumullah, ada yang bertanya? Tes, ya, ada yang masuk nih, sinten? Cek. Tadi ada yang masuk. Oke, satu mawon, barangkali anten. Oh, mboten jadi katanya. Oke, saya kira sampun padat, sampun sangat jelas, gamblang apa yang disampaikan oleh Pak Yai. Semoga-moga kita semuanya diberikan taufik hidayah, dan terakhir kami mohon barokah doa, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT dari Pak Yai. Monggo. Baik, mari kita awali dengan baca umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la waladan illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana wa nawwir qulubana washrah sudurana wa khtim bisolihati a'malana. Allahumma adrikna Ramadan, Allahumma adrikna Ramadan, Allahumma adrikna Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi ala wajhin yurdika anna ya rabbal alamin. Allahumma adrikna Ramadan, Allahumma adrikna Ramadan, Allahumma adrikna Ramadan wa'inna ala siyamihi wa qiyamihi ala wajhin yurdika anna ya rabbal alamin. Allahumma sahil wa yassir lana ya Allah jami'a umurina, yang yassiru yassir wa yang mudabbiru dabbir wa yang musahil sahil sahil alaina kulla asir fa inna taysiral asir alaika yasir bijahil basyirin nadhir. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, akhirnya saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kebersamaan kita berlanjut sampai kebersamaan kita di surganya Allah, di jannatika jannatin naim ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, kekeliruan ucapan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa dan qiyam Ramadan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan diterima semua amal kebaikan kita, diampuni segala kekhilafan dosa kita. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsir pada Kiai Abdul Wahab Khalil. Semoga Allah selalu merahmati beliau, selalu menaungi, selalu memberkati beliau. Dan segala ilmu-ilmunya yang beliau tadi sudah sampaikan, semoga mendapatkan kemanfaatan buat kita semuanya, mendapatkan keberkahan buat kita semuanya. Akhirnya, terima kasih Ayah Bunda rahimakumullah. Agenda sudah kita rangkaian di malam hari ini sudah kita laksanakan. Dari kami selaku MC, mohon maaf apabila ada khilaf kata, dan kita tutup, kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf wa minkum billahi taufiq wal hidayah. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء